Sekarang kita berbicara tentang sensing extrovert. Mesin kecerdasannya sensing, drive-nya adalah extrovert, membawa dari luar ke dalam. Orang sensing extrovert, drive-nya tadi menggunakan lapisan yang berwarna kelabu atau abu-abu. Ya, ini sel otaknya memang lebih renggang, lebih jarang, sehingga dia lebih terbuka menerima pengaruh dari luar. Sensing extrovert memiliki daya adaptasi yang lebih tinggi dibanding dengan yang sensing introvert. Karena itulah sensing extrovert ini cenderung seperti barang cetakan. Kalau dia punya kepribadian tuh kayak seperti karet yang bisa dicetak, bisa kotak, bisa segitiga, bisa bulat. Ini sangat tergantung dari cetakan, terutama dari lingkungan yang terdekat. Di antara semua personality genetik, yang paling mudah dicetak ini adalah sensing extrovert. Tetapi yang dimaksud paling mudah dicetak, karena tadi sensing itu adalah sensorik, extrovert itu dari luar. Jadi mudah dicetak, tetapi sesungguhnya tidak mudah untuk ditaklukkan betul-betul orang sensing extrovert ini. Otak dia cenderung bahkan ketika mengalami krisis sekalipun dialiri oleh energi yang intensitasnya rendah, sehingga orang sensing secara umum eksitasinya tinggi, mudah dia distimuli, mudah dia terangsang, tercetus oleh pengaruh-pengaruh dari luar karena eksitasinya tinggi. Begitu dia berpengaruh secara langsung, responnya cenderung agak lebih lambat atau lebih lembut, karena tadi otaknya bahkan ketika krisis sekalipun itu dialiri oleh intensitas energi yang rendah. Itu mengapa kita seringkali melihat orang sensing extrovert cenderung kayak kelemar-kelemar begitu, terlalu lembut, apalagi kalau dibandingkan dengan sensing introvert yang kelihatan sangat sibuk, sangat aktif. Ya, ini sensing extrovert yang begini. Mengapa dia begitu? Ya karena tadi ekstrovertnya dan kemudian otaknya yang dialiri oleh intensitas energi yang rendah. Nah, karena itulah orang sensing extrovert itu seperti orang yang paling menikmati suasana. Orang yang senang dengan situasi kekinian. Orang yang memanfaatkan momen. Dia menciptakan momentum, dia memanfaatkan momentum. Dia menyukai momen. Orang ini menerima situasi di mana dia berada. Orang yang paling sangat peduli atau sangat menyukai momen kekinian dia. Nah, karena itulah kemudian orang sensing extrovert ini dia bertindak, berbuat seolah-olah sangat beradaptasi dengan lingkungan di mana dia ada. Maka menjadi mudah bagi orang sensing extrovert seperti ditaruh di kondisi yang seperti apapun, orang lain melihatnya kok sabar banget orang ini. Nah, sesungguhnya karena dia adalah orang yang paling memanfaatkan momen kekinian tersebut. Nah, jadi ketika dia ingin melakukan aksi-aksi nyata sekalipun, tindakan-tindakan yang konkret sekalipun, maka sepertinya yang konkret tadi itu bukanlah mengerjakan sesuatu yang aneh, yang asing, tetapi dia mengerjakan sesuatu yang lagi in saat itu, yang lagi momentumnya ada, yang momennya ada, karena kebahagiaan dia itu sangat tergantung dari seberapa jauh dia berada di momen itu, menguasai momen itu. Memang kelihatan seperti tidak lugas dia kalau merespon sesuatu. Meskipun orang sensing, mau introvert, mau extrovert, dia dieksitasi mudah sekali. Dia dieksitasinya tinggi, artinya dipengaruhi mudah. Tetapi pada orang sensing extrovert, itu seperti sudah dieksitasi, cukup dia sudah terpengaruh, tetapi dia bereaksinya agak lambat dan agak lembut. Ya, memang betul, orang sensing extrovert sama-sama menggunakan otot merah dibandingkan dengan sensing introvert, tetapi orang sensing extrovert dia memiliki otot yang lebih lembut karena saraf motoriknya itu saraf motorik halus, sehingga dia kekuatannya bukan pada tenaga, tetapi kekuatan dia itu adalah seperti tarian, sendinya bisa menari, kakinya bisa menggocek bola dengan cepatnya.
karena fleksibilitas dari saraf motorik halus itu membuat orang sensing extrovert itu menjadi mudah melakukan hal-hal yang membutuhkan fleksibilitas terhadap ototnya. Maka olahraga yang memerlukan kehalusan seperti pingpong itu akan sangat bagus bagi orang sensing extrovert. Nah, kemudian di balik kelembutan dia, di balik ketidaklugasannya itu ada sesuatu yang stabil pada dia. Kalau orang sensing introvert itu stabilnya itu adalah mengejar keperluan yang standar. Kalau orang sensing extrovert ini stabil dalam hal mengeluarkan energi dengan determinasi yang kuat. Kita sering menyebutnya itu sebagai stamina yang stabil. Jadi kalau dia kecepatan 10, periode berikutnya 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi, dan ini berjalan dalam term yang lebih lama. Itu yang disebut dengan stamina ataupun determinasi yang sangat kuat. Bukan melakukan percepatan dari 10 menjadi 11, dari 11 menjadi 12, itu adalah percepatan. Nah, determinasinya orang sensing extrovert ini dia kuat. Karena itulah kalau dia berlatih tentang sesuatu, maka begitu dia sudah mulai berlatih, dia bisa berlatih dalam durasi yang lebih lama karena dia memiliki kekuatan determinasi tadi. Dalam bahasa karakter, seringkali orang menyebut bahwa orang sensing extrovert ini memiliki kesabaran, ya, memiliki ketelatenan, karena dia posisinya selain menggunakan saraf motorik halus, otaknya digerakkan oleh energi dengan intensitas yang rendah, tetapi durasinya panjang. Durasinya panjang, melahirkan stamina yang lebih lama. Nah, bagaimana dalam urusan percintaan? Jika dia memiliki ekspektasi belanja dalam rumah tangga itu katakanlah 10 juta, calon suaminya datang dengan membawa income 5 juta, kalau bagi orang sensing introvert itu tidak sesuai dengan standar keperluan dia. Bagi orang sensing extrovert bagaimana? Karena dia masih ada memanfaatkan momen, memanfaatkan kekinian. Boleh jadi yang seperti itu masih bisa diterima. Yang penting kekiniannya itu sesuai dengan harapan dia. Kekiniannya seperti apa? Ya boleh jadi katakanlah suaminya belum bisa memenuhi keperluan keluarga, tetapi ternyata mertuanya ngasih fasilitas, sudah disediakan rumah, orang tuanya sudah sediakan mobil. Ya bagi orang sensing extrovert yang seperti itu asik-asik saja karena dia lebih peduli dengan momen kekinian tadi. Nah, orang yang paling jago dalam urusan momen ini memang orang sensing extrovert. Karena itulah kalau orang sensing extrovert dia mau naik pada leverage yang lebih tinggi. Saya beri contoh misalnya dalam masalah bisnis, memang dia harus paling pandai memanfaatkan opportunity yang datang dari momen-momen di mana dia bertemu dengan para relasinya. Jadi makin punya waktu dia untuk bersilaturahim, berkenalan, datang, mengunjungi berbagai lapisan partner networknya dia, itu akan menciptakan opportunity baru, momen baru. Nah, bagi orang sensing extrovert, dia dalam setiap momen dia ketemu ada peluang untuk berbisnis, dia tangkepin, dia jalanin dengan serius, bahkan boleh jadi yang menjalankannya adalah orang lain, dia yang nangkepin momennya, pun sebetulnya sudah menjadi contoh profil yang siap untuk maju. Jadi ada perkembangan, tangkepin. Ada momentum, tangkepin. Ada opportunity, tangkepin. Nah, itulah orang sensing extrovert yang sangat jago dalam urusan momen.